Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li huda wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Hadratul mukarramin yang kami muliakan Kaji Muslim Muallim, pimpinan majlis dan segenap jemaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang kami hormati dan kami banggakan, yang kami muliakan pula Bapak Haji Haji, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, segenap hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umatnya untuk selalu bermunajat kepadanya, untuk selalu berdoa kepadanya, untuk selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, ketika bertanya kepadamu umatku, maka jawab olehmu Muhammad, sesungguhnya aku ini dekat dan akan selalu menjawab terhadap doa-doa yang mereka lakukan. Di surat Al-Mu'min ayat yang ke-60 juga Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan membalas dan menjawabnya. Sesuai dengan apa yang telah difirmankan Allah di dalam Al-Quran, semestinya setiap doa yang diminta oleh umatnya pastilah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentu pada faktanya banyak dari kita umat manusia ketika berdoa kepada Allah itu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal inilah yang membuat murid-murid dari Syekh Ibrahim bin Adham bertanya kepada gurunya, wahai guru, bukankah Allah telah berjanji di dalam Al-Quran bahwa setiap doa yang kami lakukan itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tetapi kenapa pada faktanya kami setiap berdoa bertahun-tahun kami minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak pernah Allah mengabulkan terhadap doa yang kami lakukan? Hal ini diceritakan di dalam kitab Hikayatul Awliya. Mendapatkan pertanyaan yang seperti ini, Syekh Ibrahim bin Adham kemudian menjawab, Allah memang berjanji setiap doa umatnya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi akan dibalas, akan dijawab, diistijabah oleh Allah jika kalian tidak melakukan 10 perkara ini, kata Ibrahim bin Adham. Apa 10 perkara yang menyebabkan doa kita tertolak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan doa kita tidak dijawab oleh Allah, yang menyebabkan doa kita tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama adalah arabtumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kalian mengakui, kalian tahu bahwa Allah itu ada. Kalian tahu dan mengakui bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalian tahu dan mengakui bahwa Allah yang memberi rezeki kepada kalian, tapi kalian tidak pernah menunaikan terhadap hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hak Allah itu? Dijelaskan di dalam ayat lain di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak pernah aku ciptakan jin dan manusia kecuali dia supaya beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang menyebabkan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qara'tumul Qur'an wa lam ta'maluhu. Kalian selalu membaca Al-Quran, tapi sayang kalian hanya membaca saja, tapi isinya tak kalian pelajari. Apa yang terkandung di dalam Al-Quran tidak pernah engkau amalkan, makanya doanya tertolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ad'aitum hubbar Rasul sallallahu alaihi wasallam
wa taraktum sunnatahu. Kalian menyatakan bahwa kalian adalah pencintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun disayangkan kalian justru meninggalkan sunnah-sunnahnya. Banyak apa yang disunnahkan oleh Rasulullah tidak pernah kita lakukan. Banyak apa yang dianjurkan oleh Rasulullah tidak pernah kita indahkan. Yang selanjutnya, yang keempat, yang menyebabkan doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ad'aitum adawatash syaitan wa ata'tumu. Kalian menyatakan bahwa setan itu adalah musuh bagi kalian, tapi justru fakta sebaliknya kalian begitu taat kepada setan. Banyak perbuatan-perbuatan setan yang kalian lakukan, banyak yang dilarang oleh Allah untuk tidak mengikuti setan, tetapi perbuatannya selalu kita ikuti. Kita menyatakan bahwa setan itu musuh kita, ternyata justru pada faktanya kita menjadikannya sebagai teman. Itulah kenapa doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ad'aitum dukhulal jannati wa lam ya'malu bih. Kalian selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, tetapi pada faktanya kalian tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang menyebabkan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada majelis taklim yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, kita tidak mau ikut. Ada perkumpulan ibadah yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga, tapi kita juga tidak mau. Melaksanakan salat menyebabkan kita masuk surga, melaksanakan puasa menyebabkan kita masuk surga, tapi justru tidak kita lakukan. Makanya doa kalian, kata Ibrahim bin Adham, itu tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ad'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kalian berdoa kepada Allah minta dijauhkan dari api neraka, tapi yang kalian lakukan justru sebaliknya. Perbuatan kalian justru akan melemparkan kalian ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, kuntumil maut tahakkun wa lam tasta'iddu. Kalian tahu, kalian menyatakan bahwa kematian itu adalah perkara yang hak, tapi justru kalian lalai. Kalian tidak mau mempersiapkan diri, seolah-olah kalian akan hidup selama-lamanya. Yang selanjutnya, yang menyebabkan tertolaknya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, istaghaltum bi'uyubin nas lam tastaghilu bi anfusikum. Kalian hanya sibuk dengan aibnya orang lain, tapi justru lupa dengan aibnya sendiri. Dengan kesalahan orang lain paling pandai untuk menilai, tapi dengan kesalahan sendiri kalian justru tidak bisa untuk menilainya. Ibarat pepatah mengatakan, kalau gajah di depan mata tidak kelihatan, tapi kalau semut di seberang lautan kelihatan. Mungkin sana orang kayak kau benar. Tapi muka selanti beli tena kerena. Makanya kata Ibrahim bin Adham, itu termasuk yang menyebabkan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, akaltum nikmatullah wa lam yashkuru 'alaiha. Kalian makan dengan nikmat yang diberikan Allah, kalian hidup diberi nyawa oleh Allah, yang dimakan juga dari tanah. Justru kita tidak menyadari bahwa itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak mau kita bersyukur kepada Allah. Yang ada tak disyukuri, justru yang belum ada selalu diminta. Makanya kata Ibrahim bin Adham, doa kalian selalu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, menjadi pengingat bagi kita semua, bahwasanya bukan Allah yang ingkar janji untuk tidak menjawab doa sesuai janjinya, tetapi justru kita sendiri yang membuat penghalang, membuat hijab sehingga doa kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.